bertemu kembali dalam acara program Ragi Roti. Pagi hari ini, Kamis 17 Februari 2022, renungan akan diambilkan dari bacaan Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 11. Akan saya bacakan. Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 11. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dan Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu yang terkasih, judul renungan pagi ini adalah Putuskan untuk Bahagia. Dalam sebuah cerita diceritakan bahwa ada seorang pria tua masuk ke panti jompo dan akan menghabiskan hidupnya di panti jompo tersebut karena selama ini ia hidup sendirian. Ketika ia diantar oleh seorang perawat untuk masuk ke kamarnya, di lorong jalan pria tua itu berkata dengan penuh gembira, "Saya suka tempat ini." Mendengar pria tua tersebut berkata demikian, perawat yang mengantarnya berkata, "Anda belum melihat kamarnya seperti apa, jadi tahan dulu perkataan Anda." Karena perawat itu khawatir, jangan-jangan pria tua itu akan kecewa saat melihat kondisi kamar yang seperti apa yang tidak seperti apa yang dia bayangkan. Namun pria tua itu menjawabnya dengan bijak. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita putuskan dari awal. Apakah aku akan menyukai kamar itu atau tidak? Tidak tergantung keadaannya seperti apa, tapi bagaimana aku mengatur pikiran. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, kalau kita melihat jawaban pria tua di atas, menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sudah matang dan dewasa dalam memandang hidup. Kebahagiaan memang harus kita putuskan dari awal. Jika kita putuskan dari awal, maka situasi dan kondisi yang paling tidak ideal sekalipun tidak akan pernah bisa mengambil rasa sukacita dan damai sejahtera dari dalam hati kita. Sebaliknya,
kebahagiaan bukanlah suatu kebahagiaan jika ditentukan oleh situasi dan keadaan. Dalam kehidupan ini pasti penuh warna. Ada kalanya menyenangkan, tapi ada kalanya juga mengalami suatu kondisi yang menyedihkan. Jika kebahagiaan kita putuskan berdasarkan keadaan yang terjadi, maka kita akan merasa hidup kita seolah-olah dipermainkan oleh situasi dan keadaan, yang mana suka dan duka datang silih berganti. Seperti Nabi Habakuk memutuskan dari awal untuk bersukacita dalam segala keadaan. Itu sebabnya ketika masa sulit terjadi, ia tetap bersyukur dan bersukacita seperti tertulis dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian juga dengan sikap Paulus yang memutuskan dari awal merasa bahagia di segala keadaan. Itu sebabnya saat di penjara, Paulus bisa mengucap syukur dan mendoakan jemaat Filipi dengan sukacita, seperti di dalam ayat 4, Filipi ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita putuskan untuk bersukacita, merasakan damai sejahtera di awal, bukan di akhir, yaitu setelah tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Ketika pikiran kita arahkan kepada ucapan syukur, maka kita akan merasakan kebahagiaan di hati. Bahkan di saat kita belum tahu situasi dan keadaan seperti apa yang akan kita hadapi, karena kita tahu dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Bukan karena bahagia kita kemudian bersyukur, tapi karena kita selalu bersyukurlah, maka kita akan merasa bahagia dan sejahtera. Amin.